Bismillahirrahmanirrahim. Nek nerusake kitab niki kita membahas tentang taubat. Wa hiya aslu kulli maqamin wa khalin wa awalul maqamat wa hiya bi mutsabatil ardi lil bina faman la taubatalah la khalalah wa la maqamah kama anna man la ardalah la bina'alah. Tobat kuwi dasar daripada setiap makom thariqah. Makanya kalau kita mau baiat itu bahasa lain dari baiat adalah taubat. Langsung juga disuruh mandi taubat. Taubat dari sebelum thariqah menuju thariqah. Nah, di thariqah apapun pertama itu yang jadikan dasar dan pondasi itu harus taubat. Taubat itu seperti pondasi, yang mana bangunan tidak akan pernah naik ke atas sebelum pondasi terlebih dulu. Nah, apa taubat? Wa ya ar-ruju' minal awsafil madmumah ilal awsafil mahmudah. Taubat itu intinya adalah berubah diri dari tidak baik menuju lebih baik. Dalam hal apapun. Intinya menuju ke arah yang lebih baik. Itu taubat. Pun nek ayate wis umbrukan pokoke. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini perintah taubat sungguh-sungguh. Orang-orang yang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nasuha itu taubat yang benar, taubat yang sahih, taubat yang sungguh-sungguh. Berarti sungguh-sungguh merubah diri ke arah yang lebih baik. Yang tidak baik semakin ditinggalkan, semakin hilang, semakin berkurang. Yang sebaliknya yang baik semakin bertambah. At-taubatu an-nasuha. Taubat nasuha apa? Taubat nasuha taubat yang sungguh-sungguh. Ayatuba al-'abdu dhahiran wa batinan 'aziman 'ala adamil 'aud. Taubat nasuha adalah taubat dohir batin dari seseorang hamba yang mana dia punya kemauan kuat, kemauan mantap, tidak akan mengulangi perkara yang ditaubatinya. Aku tobat dari apa? Perkara yang enggak baik. Oke, misalnya gena-gena haram, aku tobat selama ini aku tukang ngentit, tukang curi. Mulai saat ini aku tobat gak akan melakukan ngentit mencuri lagi sekalipun. Wih, kita tobat nasuha. Aku tobat, tapi engko nek terpaksa ya paling nyolong neh lah, sithik-sithik. Yang seperti ini bukan tobat nasuha. Tobat hukumnya wajib. Tobat itu hukumnya wajib. Terutama nobati perkara-perkara yang jelas itu dilarang oleh agama. Nah, ketika sesuatu itu haram, maka tobat dari perkara haram hukumnya wajib. Loh, apa ada nobati perkara sunah? Kok sunah? Nobati perkara makruh. Ya ada, itu namanya tingkatan tobat. Bagi kita orang ahli thariqah seharusnya tapi tentu jenenge menungso. Seharusnya tobat kita itu kelasnya sudah tidak nobati perkara haram. Masa wong ahli thariqah aja hal-hal sing sifatnya haram genuah. Tapi yo bolak-balik. Lah apa contohnya? Apa kira-kira apa? Ayo ngaku. Saya tobat dari tidak sholat. Masa enek wong thariqah ora sholat jan. Oh, ora. Saya tobat dari tidak zakat. Kok mangan nek iki mesti enek sing ora zakat jan wong thariqah. Wah, iku perkara yang besar kanggo wong thariqah iki. Wong thariqah kok nobati perkara haram. Tidak zakat kan hukumnya berdosa, haram tenan. Sebabnya meninggalkan perkara wajib.
panennya ora dizakati, hasilnya bisnis nggak dizakati. Wis pokoke urusan rezeki zakat mal, zakat fitrah ngono, manut kanca-kanca grudak-gruduk arep bodoh, zakat kabeh. Nyuwun sewu, niku nemen niku. Wong toreko kok ijek ora zakat. Sebab niku perkara yang menjerumuskan kita kepada pelanggaran besar, karena pelanggaran berkenaan dengan perkara wajib bahkan merupakan rukun agama Islam. Kok ora dilakoni? Tobat. Aja. Mungkin sing rada paling kena ya tobat-tobat perkara yang sifatnya apa wis seserawungan. Wong tareka apa cek ngrasani? Ya bolak-balik. Lah ngrasani iki hukumnya apa? Dosa. Dosa berarti ya wis pokoke haram wong jenenge dosa. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Aja padha rasan-rasan siji-siji karo liyane. Ayu ibu ahadukum ayakula lahma akhih maitan fakarihtumu. Apa awakmu kuwi seneng to brakoti kancamu sing wis dadi mayit tok preteli tok brakoti daginge. Kudune lak ya jijik. Rasane kuwi gambarane kaya ngono. Niki dawuh Gusti Allah ten Quran. Tapi awake dhewe gak jijik. Ya Allah. Berarti iki kudu ditobati. Lah iya wong perkara dosa. Niate ingsun lah nek nobat kok iki kon tobatan nasuh kok sangel iki. Lah piye? Tak tobat lah kok sithik-sithik. Biasanya aku nek rasan-rasan kiri 3 jam malah 2 jam lah. Enak to hitungan kok ngono. Biasanya aku nek rasan-rasan kuwi betah, saiki aku tak mencoba untuk enggak betah ngobrol rasan-rasan wong. Padahal ini masih nobati perkara haram dan yang lain-lain sing sifatnya dosa. Kita kabeh jek kepleset-pleset ora kepleset apa sengaja utawa ora pancen menungso ki menus-menus dosa. Kita kabeh kula jenengan mesti jek. Tapi nek saged urusan perkara dosa niku nek iso langsung dan segera ditaubati seandainya awake dikok semakin kuwi perkara genah-genah dosa ya kudu semakin semangat untuk taubat. Nah, padahal sing jenenge tobat kalau dimaknani umum itu adalah bukan cuma nobati perkara dosa. Kelasnya orang bertorekoh semakin meningkat rasa tobatnya menobati bawahnya haram ya apa? Makruh. Menobati perkara makruh. Wih, mandek ngerokok no iki. Buset jae. Rokok makruh, tobat aku mulai saiki orang ngerokok neh. Rasa wis dibahas lah. Nobati perkara makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya, aku tobat lah, mosok salatku malam nek nang sulukan bendino berrakaat-rakaat banyak. Ketika enggak suluk masak sebulan sekali. Tobat. Ya wis tak tambahlah setiap minggu 1 kali. Itu namanya nobatin makruh karena hubungannya dengan sunnah. Sunnahnya ditingkatkan otomatis. Aku tobat dari hal yang sifatnya hal-hal yang kebalikannya sunnah. Makanya sunnahku tak tingkatkan. Nah, tobatlah, tobat wong toreko kok ngono. Tobat ora tau salat duha belas iki piye to? Diwarai nang suluk bendina 4 rakaat. Wis 2 rakaat kowe lho. Tobat ya lah. Enggak setiap hari, seminggu sekali, 2 kali. Semakin meningkat berarti sama juga kita menobati kekurang sunnahnya kita menjaga sunnah. Ngoten. Wis nek kok iki ya wis iki makame wong tarekah kudu nang kene asine ora.
Ngobati terus meningkat segala sesuatu yang sifatnya tidak urusan wajib atau dosa lagi, tapi urusan sunnah dari pemakruhan. Urusan sunnah. Nah, hubungannya karo zakat kamu, orang toreko seharusnya urusan zakat sudah selesai. Karena itu wajib, ora nek tobat dari zakat lagi. Tobatnya adalah dari sedekah yang pelit. Ngono lho. Loh, nyuwun sewu ya. Sampean loman urusan sedekah, sedangkan zakatnya enggak dikeluarkan, itu namanya kewalik. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah kok malah dikerjakan. Meskipun bukan berarti itu salah. Kudune zakat sudah selesai, enggak ada tobat dari zakat. Sekarang tobatnya bagaimana? Aku naik di luar zakat ya aku rada medit aku. Sebabnya ya kalau zakat kan hubungannya dengan dosa. Kalau di luar zakat sedekah kan sunnah. Lah nek ora sedekah kan asline ora dosa. Ngono lho mikire. Dadi aku medit ki ana alasane. Dalil. Alasannya piye? Ya sing wajib wis tak laksanakan kok. Zakat sudah. Kalau saya kemudian pelit dimintai sedekah, loh, enggak wajib itu. Wis. Berarti iki pinter iki asline malah. Pinter alasan, tapi bener omongane. Karena yang berdampak dosa adalah zakat, sedang sedekah enggak. Lah wong tarekah seharusnya semakin meningkatkan terus kualitas sedekahnya. Dulu saya itu medite ra mekakat. Alhamdulillah setelah tarekah ngaji ke tentang akhirat dan lain sebagainya, bahwa dunia dan lain sebagainya, tentang zuhud, kita memandang dunia itu jangan di dalam hati. Ternyata sekarang tak rasa-rasa aku kok tambah loman ya. Aku kok tambah loman. Saya kok tambah tidak eman-eman kalau sedekah, kalau membantu orang yang membutuhkan. Saya kok tambah loman kalau nyumbang ini, nyumbang itu untuk kepentingan agama Allah. Alhamdulillah. Terus tak tingkatkanlah niat ingsun. Sebagai wujud saya meningkatkan kesunahan amal harta, yaitu infak sedekah. Zakat wis lewat. Memang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Jadi nobati dari itu. Iku nek diterus nih seperti kitab Minah Husaniyah itu. Habis makruh itu kita menobati yang lebih halus lagi. Tobat dari khilaful aula. Tobat dari perkara-perkara fudulat deh. Pertama sebelum khilaful aula kaya ini. Ya sembingi disinggung nika, menobati dari perkara yang aslinya wenang, aslinya boleh, tobat dari berlebihan. Tobat hartaku sendiri, uangku sendiri, tapi pengene kok ya tak gawe muayo orang ngene, tak gawe pesta ngene, tak gawe dolan ngene, tak gawe beli ini, beli itu sampai omahe ra kamot belanjaan. Tapi ya uangku dhewe, halal ya halal. Tobat, ini namanya berlebihan. Itu tobat. Tobat dari segala yang berlebihan. Berlebihan kepada perkara yang menang, perkara yang aslinya boleh tapi berlebihan, ditobati. Akhirnya jadi sederhana. Loh, dampaknya apa? Dampaknya hebat nanti. Coba kalau misalnya kita tidak berlebihan. Akhirnya kan ada sisa atau ada perkara yang aslinya dihabiskan dalam berlebihan, malah bisa diarahkan untuk tadi itu meningkatkan sedekah kalau hubungannya dengan harta. Bajuku wis akeh, klambi meneh. Iki mesti contoh ibu-ibu iki. Klambiku wis rong lemari, tapi aku pengen model terbaru bae. Ya disiasati lah, minimal ngeten lho carane iki. Ya udahlah, aku enggak bisa ngempet ini, aku pengen beli yang baru. Baju yang lama yang masih bagus saya sedekahkan biar
lemari ini tetap kamu. Saya sedekahkan, berpindah yang baru, saya sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, masih layak, dan seterusnya. Itu cara mengakalinya. Kenapa ben tidak berlebihan? Tobatlah tobat. Uang kok pengennya mur enak-enakan, urip kok golek enak-enakan, manja-manjan, pesta-pestahan, wah-wahan. Meskipun itu tidak haram, itu pun boleh. Uangnya juga halal. Tapi tak tobatilah. Lebih baik tak buat sederhana. Wong bagaimanapun urip wis ngene iki, mangan yo ngene iki, klambi yo ngene iki. Nah, sisanya tadi yang enggak jadi untuk berlebihan bisa untuk infak sedekah, bisa untuk amal soleh. Itu contoh menobati dari hal-hal yang berlebihan. Nah, berlebihan dalam ibadah apa? Berlebihan dalam ibadah ya barang wenang tapi berlebihan. Dampaknya ya akhirnya akan memberi kedzaliman pada yang lain misalnya. Wong ibadah kok berlebihan itu ya kurang baik apabila tidak mempertimbangkan segala sesuatu. Yo jatahnya misalnya kebutuhannya akeh yang sering tak contoh kemarin wong yang ibadah terus berlebihan. Akhirnya keter kerjaan, anak bojone njaluk duit dan lain sebagainya. Itu namanya berlebihan menjadikan dolim. Tobat dikurangi. Berlebihan ibadah pun enggak boleh. Ibadah aslinya ya kan yang saya maksud perkara yang sunnah. Bisa iya, bisa enggak. Satu sisi mengejar sunnah, ternyata dibalik itu dolim kepada orang lain. Sedangkan dolim itu hukumnya haram. Mengejar sunnah terjadi kedoliman. Enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun hukum asalnya boleh. Namanya sunnah itu enggak ada batasnya. Sampai naruh pol-polan ibadah terus. Enggak ada batasnya. Nah, kebolehan itu ternyata harus dibatasi. Karena kalau enggak dibatasi itu tadi ada kedoliman yang lain. Bahkan segala sesuatu yang berlebihan iku biasane mesti ada dorongan hawa nafsu. Taseten kitab Minah Husaniyah nih. Salah satu tanda seseorang itu riya atau pamer itu adalah merasa nikmat berlama-lama beramal saleh atau ibadah. Loh, ini kayak katanya nikmat itu salah satu wujud kalau kita semakin enteng ngrasakne. Ini dikatakan salah satu tanda. Nyapa kok nikmat? Karena lumrahnya. Di sini membahas tentang lumrahnya. Nek wis lumrahne lho durung makom hakikat lagi, lumrahnya kita. Melakukan amal soleh itu mesti masih dalam perasaan berat, abot. Lah kuwi kelase jek abot kok ngrasakne enteng. Mesti ada sesuatu itu. Sampai kok semangat pun toh. Woi, ternyata ada maksud di balik udang. Ada udang di balik batu. Ternyata ada rasa pamer. Ternyata ada rasa unjuk gigi. Ternyata ada besannya. Gara-gara nek besane semangat. Ternyata ada penampilan. Ini membahas tentang makom sengijik ini. Oh, durung hakikat sih. Kemarin membahas hakikat kan rasanya amal soleh itu sudah tidak ada rasa beban lagi. Tapi kita Minah Husaniyah berbicara tentang makom kita, makom toreko, belum makom hakikat. Seharusnya setiap orang makom toreko itu melakukan amal soleh itu masih rasa berat karena berjuang dengan hawa nafsu. Lah kok iku enggak ada rasa berat padahal belum makom hakikat. Berarti itu juga nuruti hawa nafsu karena kuwi macam-macam lah. Semangat kuwi mau. Nah, ngono. Nah, yang seperti itu kudu ditobati ngono lho. Judulnya berlebihan. Kudu ditobati. Wong pancen genah-genah hawa nafsu apa meneh. Dah, jadi kita ahlu thariqah itu ternyata harus selalu menghadirkan rasa taubat
dan meningkatkan kualitas taubat. Nek wis ngono tobat ki ra nek lerene. Karena ternyata tobat itu bukan cuma hanya dari dosa. Tobat dari dosa itu tobat umum, tobat secara umum orang awam. Ternyata tingkatannya sampai ke situ. Tobat khilaful aula, wes. Iku tambah dhuwur meneh. Sampeyan wis rajin sholat duha 2 rakaat. Iku kalau tobat yang tingkatannya dari khilaful aula, iku cek kurang pas. Sholat duha itu ada ulama yang berpendapat yang paling afdol itu 8 rakaat, berarti 4 salam. Ada yang berpendapat 4 rakaat. Berarti ketika kita sholat duhanya cuma 2 rakaat setiap hari sekalipun, kalau ingin menobati itu namanya tobat dari menyalahi keutamaan. Tobat, aku berarti durung utama iki lakuku. Ijek apa? Ya ijek biasa wae, durung sesuatu yang nilainya utama. Aduh, nek kene ora teko, ora makome. Wong mau cek nobati ora salat duha sebulan. Ini cuma membahas tentang tingkatan sampai koyok ngono kuwi mau jajal. Ini bukan berarti kita diajak untuk wah nek ngono koyok ora nek syukur karo Gusti Allah. Loh. Kita bukan membahas tentang bahwasannya wong gelem salat wajib ngono wae ya kudu syukur daripada sing ora salat. Aku gelem salat qobliyah ba'diyah ya wis kudu syukur daripada sing ora. Aku salat duha ya kudu syukur kita ngerakaat daripada sing ora. Tapi ini kita membahas tingkatan kualitas. Mentok kuwi. Lho ora kudu. Nek pancen makome ke sana ya insyaallah ketarik ke sana. Kalau makomnya enggak ke sana, halah ya wis makomku ya salat duha sebulan sekali itu lah. Tak tambah-tambah bangga ora iso. Arep tak tambah bangga ora nambah. Wah ya wis lah. Pancen aku repot ngurusi anak bojo. Arep tak tinggal salat sajake kok wis ora kober gayane misalnya. Nek wis khilaful aula luar biasa ini setingkatan wali sampai dhuwur. Menulayani keutamaan itu ya apa-apa yang sifatnya utama yang seharusnya kita kerjakan. Dan itu banyak sekali. Utamanya bagaimana? Utamanya sholat malam berapa rakaat urusan sholat. Utamanya kalau kita itu urusan pergaulan manusia bagaimana? Ya ihsan kemarin itu kita selalu berbuat baik kepada orang yang jahat. Utamanya amal-amal yang lain itu bagaimana? Yang paling utama. Kita kadang untuk yang standar saja masih ada banyak yang perlu ditobati. Nah niku tobat ki kudu, rumangsa bersalah niku kudu. Krana awake dhewe niki kawula nika ten hadis nika wallahi inni pripun nika kama kala la astaghfirullah taala fi kulli yaumin 70 marrah. Demi Allah saya Kanjeng Nabi loh. Saya beristighfar, bertobat kepada Gusti Allah dalam setiap harinya itu tidak kurang 70 kali. Masyaallah. Saiki ngene jajal. Monggo diangen-angen. Kanjeng Nabi kemarin waktu awal itu kita bahas adalah seorang manusia maksum. Manusia maksum niku manusia yang terjaga dari salah dan Berarti kesimpulannya Kanjeng Nabi tidak punya salah, tidak punya Lah kok minta maaf sama Gusti Allah? Kok istighfar? Seharusnya kan enggak punya salah kok minta maaf. Ayo, di situ luar biasanya. Bahwasannya hamba itu makomnya memang tempat salah. Hamba itu mau punya salah atau enggak, namanya kepada Tuhan Gusti Allah harus selalu mohon ampun. Minta ampunnya itu bukan karena kesalahan, tapi karena menunjukkan kelemahan. Logikanya lah ya Kanjeng Nabi ki ora tahu istighfar.
Wong Kanjeng Nabi sudah dijamin maksum. Tapi sedina ora kurang kok 70. Jaluk ngapura karo Gusti Allah. Coba dari sini ya kayak wong Jawa ngono kae kadang lah. Wong Jawa lho, genah-genah enggak ada kesalahan. Mesti nang awale mesti matur ngono kae. Nyuwun sewu, niki saderenge nyuwun pangapunten apa? Aku rene kaya wedang disambut apik. Jajan akeh dikei mangan. Nek ngapunten apa? Itulah akhlak mulia aslinya. Karena urusan kesalahan dan tidak kesalahan, urusan tobat dan tidak tobat aslinya tidak menunggu adanya ngono kesimpulannya. Jadi awake dhewe aja rumangsa aku koyo ora enek dosa. Aku koyo ora bersalah. Ora usah ngono. Langsung wae des, saya hanya seorang hamba. Seandainya kok enggak seberapa terlihat dosa saya, yang menjaga diri saya ini, yang menyetir, yang mengatur juga Gusti Allah, bukan kekuatan dari diri saya. Ini semua hidayahnya Allah. Aslinya kalau saya dipasrahkan diri saya sendiri tanpa bantuan Allah, enggak mungkin saya bisa melawan hawa nafsu, bisikan setan dan lain sebagainya lah urusan hidayah. Semua karena Allah. Ya, tak mohon ampun lah. Yo jaluk ngapura karo Gusti Allah lah atas kesembronan diiringi karo rasa syukur yang besar. Jadi rasa istighfar, rasa tobat itu harus kita hadirkan di dalam hati tanpa memandang awake dhewe salah apa ora. Sudah memang makom kita sebagai seorang hamba harus selalu merasa bersalah. Harus selalu merasa bersalah. Dan memang selalu merasa bersalah harusnya. Karena pada dasarnya asli nih, nek pitung-pitungan kita sama Allah, iki ya ora petung blas to. Jajal fasilitas Allah kepada kita diberikan dengan cuma-cuma, kita kadang maksiat, kadang durhaka, ya tetap dikei sehat, ngono to. Ya tetap dikei rezeki ning donya iki. Urip ya tetap koyok ngene iki secara umum ya kei kawilujengan. Nikmat. Padahal ibadah kita bisa ngibadah sekalipun kalau sudut pandang torekoh kemarin itu pun atas hidayahnya Allah. Lah terus engko awake dhewe ki ndi? Gak ono blas kan? Lah mulakno kan ya njaluk ngapura. Padha misale njaluk ngapura itu karena bisa tidak punya peran apa-apa. Contoh jenengan ngenger ten kula. Apa-apa tak wehi kabeh. Urusan fasilitas tak kasih. Urusan apa wae kepenginan tak nyoh tak wehi. Enggak tahu sing jenenge tak pulosoro. Yo enggak tak kon-kon apa perkoso, malah tak penakne. Iki kira-kira lek yo kisinan dhewe to. Salah tingkah. Karena semuanya total. Lah hakikatnya kita ini manusia juga aslinya total dari Allah. Sampai dikei hidayah ngaji ngene iki lho ya dari Gusti Allah yang memberikan hidayah kepada hati kita sehingga gelem ibadah, gelem zikir, gelem tarekah, gelem ngaji. Terus awake dhewe kudune lak ya klejing salah tingkah sama Allah. Ya Allah, saya harus melakukan apa ini? Ya wis lah, wong salah tingkah intinya lek merasa bersalah. Ya wis njaluk ngapura Gusti, njaluk ngapura. Di situ nilai pokoknya dari tobat itu. Ora kok dari kesalahan-kesalahan itu tadi. Karena memang kita sebagai hamba wis kudune. Lah, tadi bisa dipahami daripada Kanjeng Nabi, orang yang jelas-jelas maksum enggak punya salah dosa, tapi juga tetap istighfar 70 kali dalam sehari. Dhewe bar salat sekedar istighfar wae kadang. Lam celing salah apa? Salah deres. Oh, budal persubuh. Salah apa? Salah ngarit, salah. Masyaallah. Nah, di situ. Jadi rasa itu hadirkanlah
Sehingga setiap saat yang ada itu aslinya kita salah tingkah dengan Gusti Allah, lalu menghadirkan rasa hamba yang salah penuh dosa. Akhirnya istighfar kuwi iso mantep tenan. Akhirnya istighfar itu bener-bener istighfar sangka ati tenan. Gusti, Masya Allah matur nuwun tenan Gusti. Matur nuwunnya iki matur nuwun istighfar asline. Matur nuwun Gusti secara zahir batin wis pokoke anugerah Allah luar biasa dan seterusnya. Kelihatannya matur nuwun tapi aslinya merasa salah tingkah karena banyak salah dan dosa, karena nggak punya peran apa-apa bagi yang dia mampu itu. Niku babakan tentang napa niku filosofi tobat atau tentang tobat itu bagaimana. Sudut pandang kita sebagai ahli thariqah aja kaya nang awal-awal nika wau. Karena tobat dalam pandangan orang awam ya pokoknya dosa terus tobati. Ternyata nilai tobat itu bukan sederhana itu. Nilai tobat sedahsyat yang barusan kita bahas mau. Berarti sangat wajib sekali. Kita itu selalu merasa taubat dan merasa bersalah dengan Allah. Bukan berarti juga merasa bersalah itu terus nanti yang timbul adalah rasa khauf yang berlebihan. Mau wis tak entai juga. Berarti awake dhewe enggak syukur. Wis dikai hidayah berupa thariqah, ojo merasa bersalah terus. Sekali lagi jangan salah paham. Yang kita bahas adalah tingkatan-tingkatan kualitas. Rasa yang pertama ya tetap benar, jenenge tobat yang nobati dari dosa. Tapi rasa yang akhir tadi dari makro, dari khilaful aula, iku juga orang terima bener, iku tabu. Nobati koyo ngono. Sampeyan tobat, nyuwun sewu saya melanggar, saya tobat. Biasa melanggar ya kudu tobat pancen. Tapi